Apel yang dijual oleh orang tua itu jelas besar dan manis. Namun tidak ada yang membelinya. Sedangkan apel yang dijual di jalanan tidak hanya penuh dengan lubang-lubang serangga, dan seringkali kekurangan beberapa kilogram. Namun yang mengejutkan adalah, apel yang dijualnya justru sangat diminati. Mengapa hal ini terjadi? Dua orang melakukan bisnis di kota kecil, menjual apel dengan harga 10.000 PER/KILOGRAM. Meskipun harganya sama, apel petani sangat diminati oleh orang banyak. Seringkali habis seketika setelah dipajang. Harganya juga sangat bersaing. Seorang petani yang baik hati, melihat pengemis kecil di jalan sangat menyedihkan. Maka dia memanggilnya dan memilih apel terbesar. Si kecil dengan sopan mengucapkan terima kasih. Melihat bahwa dia adalah anak kota, dia hanya meminta 1 wen, dan memberikan 2 apel kepada setiap anak. Pedagang curang di sampingnya sangat tidak setuju. Apel yang dijualnya tidak hanya busuk tapi juga mahal. Sebaliknya, apel petani itu merah dan besar. Pelanggan yang lewat ingin membawa semuanya dengan keranjang anyaman, mengemas semuanya dan membawanya pergi. Keinginan akan membuat seseorang berubah. Pedagang curang tidak bisa menjual apelnya. Dia mengubah harga menjadi 9 wen PER/KILOGRAM. Dia menyembunyikan apel yang busuk di bagian bawah. Kemudian dia memutar yang berlubang ke sisi lain. Lalu dia menyiram sedikit air sumur agar apel terlihat lebih segar. Ini pasti akan menarik orang-orang yang suka. Dia berteriak keras, 9 wen PER/KILOGRAM. Ternyata efeknya sangat luar biasa. Sebuah kelompok anak nakal yang bodoh benar-benar tertipu. Tindakan serakah ini akan membawa bencana baginya di masa depan. Ternyata wanita buta datang mendekat. Pedagang curang ingin mengisi semua apel busuk ke dalam keranjangnya. Yang lebih membuat marah adalah, dia menjual setengah kilogram kepada wanita dengan harga 9 wen. Bahkan dengan sengaja memberikan 1 apel tambahan. Wanita buta itu sama sekali tidak menyadari. Dia menghasilkan uang haram tanpa takut akan hukuman. Semua keranjang apel busuk habis terjual. Mendapat banyak uang. Uang haram yang didapat begitu banyak hingga harus diikat dengan tali rafia, dan mengikatnya di pinggangnya. Manusia mati karena uang, burung mati karena makanan. Tindakan ini hanya akan merugikan dirinya. Hingga matahari terbenam, perbuatan jahatnya segera diketahui. Dia bersama petani lain menyeberang sungai dengan perahu kayu. Petani baik hati juga memberikan 2 apel dan 1 uang koin. Diberikan kepada pemilik perahu sebagai biaya penyeberangan. Namun pedagang kikir itu tidak memberikan sedikit pun. Air sungai meluap dengan arus gelap yang kuat. Perahu kayu kecil sama sekali tidak terkendali. Terhisap oleh pusaran air sungai, menabrak karang dan hancur berkeping-keping. Beruntungnya, mereka semua bisa berenang. Pedagang serakah meraba-raba uang di saku. Beruntungnya, uangnya masih ada. Ketegangan hati akhirnya mereda. Sayangnya, petani terhisap pusaran air dan tidak bisa lepas. Tanpa pilihan, dia terpaksa membuka kantong uangnya, dan melemparkannya ke dasar sungai untuk bisa selamat. Kejadian ini justru dilihat oleh pedagang kikir. Dia tidak rela melepaskan uang itu. Dia tidak ingin sia-sia. Terlihat dia berenang ke dasar sungai. Tubuhnya dipenuhi dengan koin, sehingga tubuhnya tidak bisa diangkat dan terus tenggelam. Setelah gelombang besar datang, dia tenggelam sepenuhnya di dasar sungai. Dia berusaha keras membuka kantong uangnya. Namun karena simpul yang terlalu kencang, dia tidak bisa melepaskan. Pusaran air menariknya ke dasar sungai, dan tidak bergerak lagi. 2 orang di tepi sungai melihat. Mereka segera memanggil warga desa untuk melompat ke sungai dan menolongnya. Melihat wajah pucat, mengira hidupnya sudah berakhir. Namun setelah sampai di tepi, ia kembali hidup. Dia memastikan terlebih dahulu bahwa dompetnya masih ada. Setelah melakukan konfirmasi, ia menghela napas terakhir. Uang menyelamatkan hidupnya tapi hilang. Nahkoda mengurus jenazahnya. Uangnya berserakan di tanah. Akhirnya mati karena keinginan akan uang.